Di dalam perjanjian lama, kita renungkan ini ya, pernahkah saudara merasa heran atau ya iri hati positif kalau melihat Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan semua sosok kita nabi-nabi yang ada, Yusuf, hubungan mereka bisa begitu dekat dengan Bapa di surga, sehingga sebentar-sebentar mereka dengar Tuhan berbicara. Saya 14 tahun jadi guru sekolah minggu. Saya pakai prinsip belajar dari anak-anak yang Yesus Tuhan katakan. Maka kewahyuan yang saya terima sampai saya bisa mengajar sampai hari ini lebih dari 70% ketika saya jumpa dengan anak-anak. Aneh sekali. Maka itu saya senang dengan anak-anak, karena saya belajar banyak dari mereka, karena itu perintah Tuhan Yesus. Waktu saya ngajar anak-anak sama 14 tahun jadi guru sekolah minggu itu, banyak pertanyaan untuk yang saya nggak pernah pikir, ternyata anak-anak itu mikir. Salah satu contoh, waktu saya ngajar tentang Nuh, tiba-tiba mereka tanya gini, Om, kalau Nuh belum pernah lihat kapal, belum pernah ada hujan, belum pernah semuanya ini, bagaimana dia bisa bangun kapal itu? Wah, saya dengan enteng aja jawab, ya dengan digambar toh, Tuhan gambar dulu, otomatis bukan pikiran. Saudara, tiba-tiba mereka tanya apa? Kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Pakai pensil apa? Wah, itu saya nggak pernah mikir. Bisa bayangkan pertanyaan mereka seperti itu, mengagetkan sekali. Maka itu kalau kita mau bersekutu dengan Bapa di surga, lihat cara hidup anak-anak, polos sekali. Nah, dari semua saudara kita itu, kalau kita lihat, hal yang saya mau ajak saudara berpikir, mereka tidak pernah beribadah karena gereja belum ada. Betul? Lagi sekali, Nuh, Abraham, Yusuf, lebih lagi dia sendiri di Mesir, tidak punya siapa-siapa, tapi hubungannya dengan Tuhan begitu akrab, sehingga dalam penderitaan yang begitu berat sekali, nggak ada harapan untuk dia bisa bangkit, karena vonisnya seumur hidup dan tanpa diadili. Bayangkan itu, mau punya harapan apa kalau sampai Yusuf bisa menang? Lalu yang kedua, mereka belum punya kitab suci, firman Tuhan belum tertulis. Betul? Yang kedua, mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, padahal itu syarat yang mutlak untuk kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Bayangkan, ibadah tidak pernah karena belum ada gereja, Alkitab belum ada karena belum tertulis, Roh Kudus belum diturunkan karena Yesus belum datang. Tapi mereka bisa begitu akrab dengan Bapa di surga. Coba renungkan Abraham. Ketika firman Yahweh datang kepada Abraham pernah kenal nggak siapa Tuhan itu? Apa jawaban saudara? Abraham pernah kenal nggak? Belum. Dia masih penyembah berhala. Bayangkan tiba-tiba aja, Abraham, kamu keluar, tinggalkan keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, keluar dari negerimu, tidak tahu ke kiri, ke kanan, kemana, tidak begitu, pokoknya keluar. Contoh aja, kalau tiba-tiba kita lagi santai-santai, ada suara, kamu ke Bitung, cari kapal, pokoknya kapal kemana aja kamu pergi. Kira-kira kita mau nggak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana Abraham bisa begitu percaya kalau itu Tuhan? Nah, sebetulnya inti dari kekristenan kita adalah panggilan Abraham, bukan? Nah, ini yang kita harus tanya, kenapa bisa? Kenapa dia langsung percaya? Apa yang saudara pikir dengan semua peristiwa ini? Kenapa bisa begitu dekat? Kalau kita baca kitab Yeremia, kitab Yesaya, kitab Yesaya, coba bayangkan, tiap hari Tuhan bicara pada mereka. Tiap hari untuk apa saja. Nah, secara teologi, seharusnya kita di perjanjian baru itu harus lebih gampang jumpa Tuhan daripada mereka di perjanjian lama. Sebab Yesus sudah datang di masa kita ini, dan jalan ke surga sudah terbuka. Mereka harusnya lebih sulit untuk jumpa Tuhan, apalagi setelah peraturan Taurat diberikan. Yang boleh jumpa Tuhan hanya satu orang, itu pun setahun sekali, yang pangkatnya pun cuma khusus, imam besar. Tapi kenapa
mereka bisa begitu dekat dan begitu enak untuk mendengar suara Tuhan. Nah, ayo kita kumpulkan semuanya ini. Maaf lebih lagi kalau saya sampaikan ini. Mengapa dukun-dukun lebih gampang mendengar suara iblis daripada kita mendengar suara Tuhan? Jangan marah saya ngomong ini. Kalau kita lihat fakta, kenapa itu peramal-peramal bisa enak sekali ngomong tentang kehidupan orang? Kenapa kita ini gereja ini? Jadi begini, pertanyaan muncul, maka satu saja penyebabnya. Hubungan kita dengan Dia di surga itu lebih banyak hubungan dengan Tuhan, bukan dengan seorang ayah. Tidak ada agama dan tidak ada Tuhan di seluruh dunia ini kecuali Tuhan kita yang menyatakan diri, aku ini papamu. Betul nggak? Nggak ada di dunia ini. Coba salah seorang baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8 silakan dibaca. Mengapa Filipus tidak tanya yang lain-lain? Hanya tanya satu saja. Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup buat kami. Saudara, pertanyaan Filipus itu ternyata pertanyaan yang mewakili seluruh manusia di dunia. Kalau saudara mendengar saya ngajar, saya tidak akan lari dari satu ayat yang Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak. Saya belajar teologi, tapi untuk belajar firman Tuhan, saya tidak pernah menggunakan logika teolog. Saya mau bagikan pengalaman ini untuk belajar firman. Gunakan logika anak-anak. Kalau kita menggunakan logika anak-anak dalam belajar firman, dalam kepolosan, di dalam keseriusan, di dalam kesungguhan, anak-anak itu luar biasa. Hampir 100% kesalahan gereja di dunia di bagian ini. Gereja selalu mengajarkan kepada orang-orang yang baru mau percaya bahwa Dia yang kita sembah itu Tuhan. Tidak salah, memang Dia betul Tuhan. Tapi seharusnya ketika orang-orang itu baru belajar percaya, yang kita beritahu kepada mereka, Dia itu papamu, bukan Tuhanmu. Apa perbedaannya? Kalau kita mengajarkan pada orang-orang baru yang mau percaya tentang Dia Tuhan, dan apa bedanya kalau kita ajarkan kepada mereka bahwa Dia itu Papa? Beda sekali. Begitu muncul kata Tuhan di benak kita, yang keluar adalah peraturan. Jangan begini, jangan begitu, mesti begini, mesti begitu. Maka itu kenapa semua orang Kristen jadi capek jadi Kristen, dikejar rasa salah. Karena yang ada adalah peraturan, kita nggak mampu, belum diajar mengenal pribadi Papa itu. Tidak mungkin di dunia ini ada satu keluarga segila apapun keluarga itu, maaf kalau seperti kata ini. Begitu anaknya lahir, hari ini lahir, jam berikut langsung si bapak berdiri di depan bayi baru umur 1 jam itu. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Bangun jam 5, setelah itu nyapu. Habis nyapu, mandi, baru dapat makan. Ayo, ada tidak bapak seperti itu? Nggak ada. Lalu apa yang diperlukan oleh bayi-bayi itu? Bukan peraturan, mereka nggak butuh peraturan. Nah, kasih sayang. Ini yang gereja kurang. Kita harus bersyukur pada Pak Gembala, rendah hati sekali Pak Gembala, saya salut. Sebagai pimpinan 5 periode, memberdakan hati melayani jemaat, dan tadi dalam kesaksian luar biasa. Belajar lagi 5 periode, bukan waktu yang singkat, 20 tahun lebih itu berarti Pak ya. 23 tahun bayangkan. Sibuk dengan organisasi, sibuk dengan peraturan, hukum, tata gereja, dan semuanya. Harus membalik. Yang tadinya menghadapi kertas, harus menghadapi orang. Maaf istilahnya saja. Saudara, betapa capeknya hidup ini kalau isinya peraturan. Anak-anak itu suatu hari akan dewasa. Dan ketika mereka makin dewasa, sesuai dengan pertumbuhan umur mereka akan ngerti, oh papa itu maunya begini, mama maunya begini, papa tidak mau begitu, mama tidak mau begini. Nanti ngerti sendiri. Nah, ini yang kita harus ajarkan. Maaf,
Seharusnya semua pelajaran